Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita sedang melakukan ujian praktek fisika dengan praktikum difraksi cahaya gelombang elektromagnetik yang dengan tujuannya adalah satu, mengamati peristiwa difraksi pada fisik, mengukur panjang gelombang cahaya dengan laser merah, hijau, biru, dan atau ungu melalui peristiwa difraksi, Analisis pengaruh zat optik yang dilalui cahaya pada peristiwa difraksi. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, izin kami perkenalkan diri. Nama saya Jovan Darsiadian. Saya Adriano Hutara dari Paket C. Saya Wida Ditya dari Paket C. Untuk melakukan praktikum kita menggunakan alat tambahan. Alat tambahannya tertera di sini. Ya, inilah alat tambahan. Terus klaser kemana? Deketin klaser. Nah, ini klasernya udah isi. Terus ini sebagai minyak garis seperti ini. Nah ini alat tambahan. Oke. Untuk cara kerja, pertama adalah menyiapkan alat tambahan. Kedua, menempatkan sumber cahaya, laser pada meja kerja. Tiga, menentukan jarak layar dengan kisi pada percobaan dengan jarak yang berbeda-beda. 4. Memakai kisi difraksi dengan N sama dengan 100, kisi 100, 300, atau 600. 5. Amati dan hitung jarak warna cahaya merah, hijau, biru, dan atau ungu pada orde pertama, sebelah kanan dan kiri terhadap pusat terang. Yang keenam, mengukur jarak cahaya sebelah kiri dan kanan terhadap terang pusat orde pertama atau Y1. Mengukur jarak cahaya sebelah kiri dan kanan terhadap terang pusat orde dan pertama Y2. Nah, habis itu kita cari lambdanya. Nah, cari lambdanya itu rumusnya DY per NL. Nah, itu untuk mengetahui panjang gelombang melalui kisi difraksi tersebut. Oke, setelah kita sudah melakukan praktikumnya, kita mencatat datanya, lalu kita hitung panjang gelombang atau lambdanya dengan rumus yang ini di atas. Dan untuk datanya yang ini. Oke, setelah kita melakukan praktikum nih, kita jadi ada pertanyaan nggak sih di benak kita? Banyak. Yang paling simpel aja deh, kenapa laser merah tuh bisa paling gede panjang gelombangnya daripada yang lain? Terus satu lagi apa nih, Yan? Dia setiap di medium udara dia tinggi, tapi pas pindah ke medium lain dia berubah-berubah. Berubah-berubah. Nah, mungkin sekarang kita nggak tahu nih sampai sekarang, kita masih pikir-pikir. Tapi coba kita tanya ke masa depan kita ya. Masa depan gimana masa depan? Nobita gimana? Kita ke dulu. Oke, siap. Masa lalu akan kami jawab ya pasti. Oke. Jadi yang pertanyaan pertama nih, kenapa sih laser merah tuh paling gede? Itu tuh ternyata berhubungan dengan spektrum cahaya ya. Benar. Perbedaan warna dalam spektrum cahaya terjadi karena setiap warna memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda. Nah, warna ungu atau biru itu memiliki panjang gelombang paling kecil sehingga frekuensi dan energinya paling besar. Sedangkan warna merah memiliki panjang gelombang yang paling besar dengan frekuensi dan energi paling kecil. Urutan dari ungu hingga merah menunjukkan perubahan panjang gelombang yang semakin besar, sehingga cahaya tampak tersusun secara berurutan dalam spektrum dan dapat dibedakan oleh mata manusia. Makanya dari yang dilihat dari data kita itu kan merah dulu tuh yang paling besar, terus hijau, terus ungu. Nanti spektrumnya cahayanya akan kita kasih di sini nih. Oke. Di sini. Setelah kita melakukan praktikum dan mencatat data semuanya, kita bakal menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa panjang gelombang rata-rata cahaya? Ada 5 medium di udara, air, minyak, kaca, dan mika. Ini untuk rata-rata di sini. Dan pertanyaan selanjutnya, Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengapa terdapat perbedaan panjang gelombang di medium dengan panjang gelombang di udara? Jadi, perbedaan panjang gelombang terjadi karena kecepatan rambat cahaya berubah saat memasuki medium yang berbeda nih. jadi baru tahu tuh gue. Jadi kalau misalnya masuk minyak beda, masuk air beda gitu. Iya, betul. Karena nih, ketika cahaya merambat dari udara ke medium lain yang memiliki indeks bias lebih besar, kecepatan cahayanya berkurang.
sedangkan frekuensinya tetap nih. Akibatnya panjang gelombang cahaya di medium jadi lebih kecil dibandingkan di udara. Oh, itu ada makanya indeks-indeksnya beda kan, udara 1, minyak 1,3, air 1,3 Iya, kalau nggak betul, salah. betul, Oh. betul. Pokoknya Mika tuh nggak usah paling besar tuh 1,56. Iya. Pantes jadinya beda tuh panjang gelombangnya ya. Bener. Oke, kita bakal jawab pertanyaan yang ketiga. Nih baca nih. Oke, kita bakal jawab pertanyaan yang ketiga itu kita bakal hitung perbandingan panjang gelombang di medium terhadap panjang gelombang di udara. Nah, itu tuh biasanya berbanding terbalik nih. Kita bisa lihat di persamaan yang ini, atau rumus yang ini. Nah, jadi tuh panjang udara itu di bawah, medium di atas. Nah, kita bakal ngasih datanya di masing-masing mediumnya di data yang selain ini. Setelah ini. Oke, kita bakal jawab nih pertanyaan keempat yang akan dijawab oleh Ian. Nah, untuk nomor 4 ada pengaruh medium terhadap panjang gelombang cahaya. Tapi sebelum itu, pertanyaan nomor 4 ini agak mirip sama pertanyaan nomor 2. Tapi bedanya untuk pertanyaan nomor 2 ini maksudnya mengapa, tapi nomor 4 ini pengaruh. Pengaruh medium terhadap panjang gelombang cahaya adalah semakin besar indeks bias suatu medium, maka kecepatan cahaya dalam medium tersebut semakin kecil. Contohnya ini ada indeks bias dari udara itu 1,00, kedua indeks dari air 1,33, yang ketiga minyak indeksnya 1,47 dan indeks kaca itu 1,52, indeks Mika 1,56. Oleh karena itu, panjang gelombang cahaya paling besar terjadi di udara dan semakin kecil pada medium air, minyak, kaca dan Mika. Gitu, Oh guys. gitu, jadi makanya datanya tuh kayak agak makin lama makin kecil. Iya, bener. Dari Oke, udara dia oke. kecil, ke Mika dia makin besar. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan kelima yaitu kesimpulannya. Jadi apa sih yang kita dapat dari praktikum difraksi cahaya ini? Ya, jadi berdasarkan yang sudah kita lakukan, kita dapat simpulkan bahwa panjang gelombang cahaya bergantung pada warna cahaya dan medium perambatannya. Cahaya merah memiliki panjang gelombang terbesar, diikuti cahaya hijau dan biru. Selain itu, panjang gelombang cahaya di medium lebih kecil dibandingkan di udara. Semakin besar indeks bias medium, maka semakin kecil panjang gelombang cahayanya. Perbedaan hasil percobaan dengan nilai teori disebabkan oleh keterbatasan alat nih dan kelitian pengukuran. Asik. Makanya maaf kalau ada salah-salah dikit. Iya. Namanya juga bereksperimen. Iya. Jadi gimana guys setelah kita udah ngelakuin praktek difraksi cahaya gelombang elektromagnetik nih? Kesannya ya? Iya, Kesannya sih seru, cuman sedikit rumit. bener rumit karena kita kan pakai 3 laser ya. Tuh, belum lagi mediumnya kita banyak banget Mediumnya nih. kita ada 5, Banyak terus banget. kita juga ada sempat kesalahan tuh kemarin pas kita gunain air sama minyak. Iya. Kita malah ada kena udaranya jadinya nggak teliti. Kita itu ya apa? Ukur ulang jadi. ukur ulang. Iya, Jadi betul. buat pesannya buat nanti yang mau praktikum difraksi ini lagi supaya dengerin Pak Sudi lebih teliti lagi. Jangan Betul. jangan nyelak omongannya deh. Jangan ada Iya. omongannya. Karena omongan dia itu bagaikan emas. Mas benar. Emas yang gak bakal pernah pudar selamanya. Betul. Oke. Mungkin cukup sudah video kita pada ujian praktek kali ini. Semoga kalian pada saat praktikum selanjutnya bisa lebih paham lagi. Terus Semoga bisa lebih menguasai lagi praktek yang telah diberikan ini. ya, mungkin sekian dari video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.